Baik, perkenalkan nama saya Margarita Tamono. Saya mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas D. Di video kali ini saya akan mereview makalah yang sudah saya buat guna memenuhi tugas pertama mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Didahului dengan latar belakang masalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dari yang seharusnya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memiliki sifat yang open-minded. Karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar, berarti seorang peneliti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Dalam penelitian sosial, masalah penelitian seperti tema, topik, dan judul berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memiliki dasar atau wawasan yang luas, jadi bisa menganalisis suatu objek yang ada di lapangan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis nilai yang terkait. Penelitian kualitatif digunakan jika suatu masalah belum jelas dan untuk mengetahui suatu makna yang terkandung dalam sebuah masalah tersebut. Untuk itulah seorang peneliti hendaknya memiliki kemampuan brain, skill ability, bravery atau keberanian, tidak hedonis dan selalu menjaga networking, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar atau open-minded. Di antara berbagai elemen yang sekaligus dapat menjadi penanda kemandirian bidang ilmu pengetahuan adalah teori metodologi. Dengan demikian, metode penelitian menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan sehingga sangat sering menjadi sebutan dalam diskusi di kalangan akademis. Metode itu sendiri ada di antaranya metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak hanya cenderung pada kedua penelitian tersebut, tetapi juga harus dapat membedakan karakteristik variabel dalam penelitian, yaitu adanya variabel penelitian eksperimental dan variabel penelitian non-eksperimental. Sudah selayaknya para peneliti memperhatikan hal-hal yang terkait ketika menentukan pilihan metode penelitian, yaitu disesuaikan dengan tujuan penelitian, hasil yang diharapkan, dan kondisi objek atau sasaran penelitian. Menurut Parkinson dan Dirichlet, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menggunakan metode-metode seperti studi kasus atau observasi partisipatif yang hasilnya berbentuk naratif dan deskriptif tentang suatu keadaan. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang harus dikenali oleh para peneliti untuk membedakannya dengan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, mengeksplorasi suatu masalah dan mengembangkan informasi-informasi yang didapat. Yang kedua, mempunyai literatur atau review, tidak memberikan sumbangsi yang signifikan dalam penelitian ini, tetapi dapat menjadi pembenar dalam permasalahan yang ada pada metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan mendasar yang diberikan kepada partisipan guna menggali suatu informasi yang ada di lapangan. Yang keempat, pengumpulan data didasarkan pada pandangan, opini, dan pendapat dari beberapa individu. Yang kelima, penganalisisan data yang berbentuk deskriptif dilakukan dengan analisis teks dan menginterpretasikannya dalam bentuk atau arti yang luas dari informasi yang didapatkan. Bab yang kedua, landasan teori. Landasan teori filosofi. Barrell dan Morgan
berpendapat bahwa ilmu sosial dapat dikonseptualisasikan dengan 4 asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi dan sifat manusia atau human nature dan metodologi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama, ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pernyataan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang diteliti objektif ataukah realita adalah produk kognitif individu. Oleh karena itu, ontologi dibedakan antara realisme yang dianggap bahwa dunia sosial adalah secara independen dari apresiasi individu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan atau grounds of knowledge tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Dalam epistemologi, pertanyaan dasar tentang epistemologi menekankan pada apakah mungkin untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan pengetahuan sebagai sesuatu yang keras dan sesuatu yang nyata dan berwujud. Yang ketiga, human nature atau sifat alami manusia. Perdebatan tentang sifat manusia dibedakan antara determinisme atau yang menganggap bahwa manusia dan aktivitas ditentukan oleh situasi atau lingkungan yang dimana mereka menetap, dan voluntarism yang menganggap bahwa manusia autonomous dan free will. Yang keempat, metodologi. Asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Pertanyaan dasar tentang metodologi menekankan bahwa apakah dunia sosial itu keras, nyata, kenyataan objektivitas berada di luar individu, ataukah lebih lunak, kenyataan objektif berada di luar individu atau berada di dalam individu. Ada 4 dasar filosofis yang berpengaruh dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Yang kedua, interaksi simbolik, yang merupakan dasar dari kajian sosial yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, kebudayaan, yaitu sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang mewujud dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melingkupi manusia sehingga berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia. Yang keempat, antropologi, yaitu dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Bagian isi yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah ciri-ciri pokok penelitian kualitatif. Yang pertama, naturalistic inquiry. Naturalistic inquiry yaitu mempelajari situasi dunia secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua, inductive analysis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori dimensi dan kesalingan hubungan. Yang ketiga di sini, holistic perspektif, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekadar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang keempat, kualitatif data, yaitu deskripsi yang terinci tentang suatu kajian atau inquiry yang dilakukan secara mendalam. Yang kelima, personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi, dan lingkungan yang sedang dipelajari. Yang keenam, dynamic system, yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Yang ketujuh, unique case orientation,
yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Yang kedelapan, konteks sensitivity, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Yang kesembilan, empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objeknya tetap bersifat empati. Yang ke-10, design flexibility, yaitu desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi, dan tidak bersifat kaku. Yang berikut saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pastinya metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjelaskan dan memahami realitas sosial, namun dengan cara dan gayanya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada data yang digunakan, prosedur penelitian yang dijalankan, penggunaan teori, dan peran teori tidak sama pada masing-masing metode penelitian ini, dan karakter hasil dan kedalamannya pun beda. Oleh sebab itu, kuantitatif sama sekali tidak berbicara ke dalam makna karena ia hanya menjelaskan realitas secara makro di permukaan saja, sedangkan kualitatif menjelaskan realitas sosial secara mendalam. Baik kesimpulannya, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif berparadigma positif, bercorak empiris, behaviors naturalis positivistik, bertujuan menguji teori, berjarak dengan responden, menjelaskan realitas sosial secara makro, sebatas pada realitas yang tampak di permukaan. Metode penelitian kualitatif berparadigma interpretif kritis. Masing-masing penelitian memiliki keunggulan dan kelemahan. Metode kuantitatif unggul pada kemampuan menjelaskan realitas sosial secara makro, baik waktunya relatif cepat dan lebih populer secara pragmatis, misalnya survei lapangan. Tetapi lemah pada kemampuan menjelaskan realitas sosial yang sebenarnya. Karena realitas sosial yang tampak seringkali tidak menunjukkan sesuatu yang sebenarnya, karena perlu didekati secara lebih mendalam dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan kesunyataan atau realitas yang sebenarnya. Inilah keunggulan penelitian kualitatif. Baik, sekian review materi dari saya pada hari ini, dan terima kasih.